Pernah nggak sih kamu nyadar, musuh yang paling sering menyabotase mimpimu, yang paling jago nguras energimu sampai habis, dan yang paling rajin ngerusak hari-harimu? Nah, musuh itu justru seringnya berbicara pakai suaramu sendiri. Makanya halo kamu, duduk sini deh. Seduh teh leci dingin atau kopi hangatmu juga boleh. Karena di sesi eksplorasi santai kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah naskah yang luar biasa unik. Betul, materi bedah kita hari ini memang beda dari biasanya. Naskah ini bukan sekedar artikel biasa, tapi sebuah catatan obrolan yang ngebahas sesuatu yang namanya buku modus strategi setan. Tapi tunggu, nggak usah merinding dulu ya. Tenang, Nah, iya, ini sama sekali bukan buku horor yang isinya mantra-mantra gitu. Coba bayangkan, ini lebih kayak reality show komedi. Tapi yang jadi panggung utamanya tuh isi kepala kita sendiri. Makanya misi kita hari ini seru banget. Kita mau mengenali kalimat-kalimat beracun yang tanpa sadar sering banget meluncur dari mulut kita. Kalimat yang kita pikir wajar, normal, kayak semua orang juga ngomong gitu, tapi ternyata itu adalah bentuk sabotase diri yang super halus. iya. Dan bagian paling menarik dari bedah materi kita hari ini adalah membongkar ilusi kendali tersebut. Kita seringkali merasa kitalah yang sedang berpikir. Kitalah yang sedang merangkai kata. Padahal kalau kita telusuri secara psikologis, seringkali kita ini cuma sedang membacakan sebuah skrip otomatis. Wow. Skrip yang ditulis oleh rasa tidak aman kita atau ego kita, bahkan rasa takut kita. Dalam bahasa sumber materi kita, skrip ini dibawa oleh sosok tamu tak diundang yang menyusup ke pikiran kita. Nah, ngomongin tamu tak diundang ini, jujur aku ngakak banget waktu baca ceritanya. Jadi di materi kita ini ada perumpamaan tentang seorang anak setan yang salah alamat. Terus dia mampir ke rumah kita. Iya, ceritanya sangat menarik. Yang bikin merinding campur lucu, dia datang tuh nggak pakai kostum seram, nggak ada tanduk, nggak bawa trisula. Dia datang dengan gaya yang asyik banget, smooth parah. Elegan ya pendekatannya. Betul, gaya bicaranya, intonasinya, bahkan jokesnya tuh persis meniru si pemilik rumah. Awalnya manis banget kan? Kita ngerasa, wah ada yang ngertiin aku nih. Karena dia menggunakan cermin dirimu. Nah itu dia. Tapi pelan-pelan, secara halus banget, dia mulai menjelek-jelekan teman-teman di sekitar kita. Ngomporin suasana pakai logika yang biasa kita pakai sendiri. Ini tuh kayak musuh dalam selimut, tapi selimutnya adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita bedah dari kacamata perilaku, apa yang dilakukan si tamu ini adalah teknik manipulasi tingkat tinggi. Ini sering disebut cognitive mimicry atau peniruan kognitif. Berarti dia niruin cara kerja otak kita ya? Tepat, otak manusia itu pada dasarnya dirancang untuk hemat energi. Sistem kewaspadaan di otak kita, semacam alarm internal gitu, hanya akan berbunyi kalau ada sesuatu yang asing atau mengancam secara frontal. Oh, masuk akal. Nah, modus tamu ini sangat brilian karena dia menyusup dengan menjadi cermin dari diri kita sendiri. Ketika sebuah ide atau bisikan terdengar persis seperti suara batin kita, dengan kosakata yang sama persis, alarm itu tidak akan menyala. Berarti otak kita langsung ngasih tempo aman gitu dong? Betul sekali. Kita tidak merasa sedang dihasut. Kita malah merasa sedang mendapatkan sebuah pencerahan atau validasi atas perasaan kita. Pantesan kita gampang banget kepleset ya. Sampai akhirnya di cerita analogi itu, si pemilik rumah tiba-tiba nyadar. Wah gila nih aku lagi dipanas-panasin. Pas dia sadar dan tamu ini diusir, tamunya lari pontang-panting. Karena dia sebenarnya masih amatiran. Iya, saking paniknya, buku kerjanya tertinggal di atas meja. Bayangin aja, ada buku semacam SOP buat ngerusak hidup orang ketinggalan. Pas dibuka, isinya daftar modus dan strategi. Kalau dipikir-pikir, ini persis kayak film detektif ya. Memang sangat terstruktur cara kerjanya. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting buatku. Kalau mekanismenya sehalus itu, berarti selama kita jalani hidup pakai mode autopilot, kayak bangun tidur, kerja, ngotrol tanpa benar-benar hadir seutuhnya, kita nggak bakal pernah sadar dong kalau otak kita udah tercemar SOP setan ini. Kesimpulan yang sangat akurat. Mode autopilot adalah surga bagi sabotase diri. Dalam psikologi, kita mengenal sistem berpikir cepat yang otomatis dan sistem berpikir lambat yang analitis. Fast and slow thinking gitu ya? Benar. Saat kamu hidup dengan mode autopilot, kamu menyerahkan kemudi sepenuhnya pada sistem otomatis yang sangat reaktif. Kamu hanya merespons rangsangan dari luar tanpa pernah menjeda. Menjeda buat nanya dari mana asal pikiran ini gitu ya? Betul. Apa niat di baliknya?
Kalau kamu membaca buku modus itu tanpa kesadaran penuh, kamu tidak akan melihat apa-apa. Namun, saat kamu memaksakan diri untuk fokus, mengamati setiap kalimat yang keluar dari mulutmu sehari-hari, efeknya bisa sangat mengejutkan. Wah, bukan mengejutkan lagi. Pas aku baca daftar kalimat pertama di SOP itu, aku ketawa, tapi sekaligus ngerasa, aduh, ini aku banget minggu lalu. Coba kita bedah satu-satu kalimatnya. Ayo. Bagian pertama ini isinya tentang jebakan niat baik. Atau kalau kata kasarnya, pembenaran buat mulut yang lagi gatel pengen ngegosip. Kalimat pertamanya aja udah klasik banget. Ini aku bukan ngomongin orang ya, tapi asal kamu tahu aja. Ah iya, kalimat yang sangat familiar. Begitu dengar kata tapi, kelanjutannya udah pasti 100% ngomongin orang. Kalimat pembuka semacam itu berfungsi sebagai perisai moral. Ada konsep yang disebut moral licensing. Manusia itu secara inheren ingin mempertahankan citra diri sebagai orang baik. Pasti dong, nggak ada yang mau kelihatan jahat. Nah, kita tahu bahwa membicarakan keburukan orang lain itu salah. Jadi, alih-alih menahan diri, kita menciptakan ilusi. Dengan mengatakan bukan ngomongin orang ya, kita sedang memberi izin kepada diri kita sendiri. Oh wow, ngasih izin buat ngelanggar aturan moral ya? Tepat, tanpa harus merasa bersalah. Pikiran kita dimanipulasi untuk percaya bahwa kita sedang bertukar informasi penting, bukan sedang bergunjing. Masuk akal banget. Kayak ngasih label bebas kalori di stoples gula ya, biar makannya nggak merasa berdosa. Terus, ada lagi variasi yang lebih heroik nih. Demi kebaikan bersama, terpaksa aku kasih tahu. Duh, ini kesannya suci banget. Padahal esensinya sama saja. Ujung-ujungnya nyebarin aib juga kan? Lalu, ini yang paling juara dan sering banget aku dengar di tongkrongan. Ini sebenarnya rahasia loh, aku cuma ngomong sama kamu ya. Awas, jangan bilang siapa-siapa. Kalau kita lihat dari sudut pandang strategi si tamu tak diundang, kalimat ini, rahasia jangan bilang siapa-siapa, itu adalah taktik distribusi yang sangat mematikan. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan tentang berbagi beban. Ini adalah penciptaan jalur tol untuk pemasaran gosip. Kenapa aku bilang begitu? Karena memegang rahasia orang lain, itu secara psikologis memberikan beban kognitif yang lumayan berat. Tunggu. Beban kognitif gimana maksudnya? Bukannya orang malah seneng ya dikasih tahu rahasia karena ngerasa spesial? Memang di awal mereka merasa spesial, karena diberi kepercayaan. Ada lonjakan dopamin di sana. Tapi otak manusia secara alami tidak suka menahan informasi sosial yang berpotensi mengubah dinamika kelompok. Oh, jadi bawaannya pengen diomongin aja ya? Betul, menahan rahasia butuh energi. Jadi, apa solusi instan dari otak untuk melepaskan beban tersebut tanpa kehilangan perasaan spesial tadi? Mengopernya ke orang lain. Tepat sekali, mengopernya ke orang lain, dan lucunya mereka akan mengopernya menggunakan kalimat pembuka yang sama persis dengan saat mereka menerimanya. Aku cuma ngomong sama kamu ya. Ya ampun, ini sih beneran multi-level marketing gosip namanya. MLM jalur aib orang. Pantesan aja cepet banget menyebarnya ya. Polanya memang seperti skema piramida. Bener, dari satu orang bercabang ke 3 orang. Masing-masing cabang ke 3 orang lagi. Semuanya pakai janji suci, jangan bilang siapa-siapa. Tahu-tahu udah jadi rahasia umum satu kantor. Itulah kejeniusan dari modus ini. Tapi ngomong-ngomong soal cuci tangan nih, ada satu kalimat di bab ini yang bikin aku langsung stand up komedi sendiri pas bacanya. Kalimatnya gini, sudahlah biar Tuhan yang bales. Kalimat penutup yang sering kali diagung-agungkan sebagai lambang kebijaksanaan dan kedewasaan emosional. Kedewasaan dari Hong Kong. Coba deh, kita pakai logika dasar ya. Tuhan itu kan bukan bodyguard pribadi atau bapaknya sendiri yang gampang disuruh-suruh buat balesin dendam kita. Bayangin, kita yang punya konflik, kita yang sakit hati, kok tiba-tiba Tuhan yang dikasih kerjaan buat ngebales? Emangnya ini outsourcing dendam? Tolong ya Tuhan, tagihannya saya kirim ke atas. Anehnya, kalimat ini manjur banget buat nutup obrolan. Kenapa sih bawa-bawa nama Tuhan bisa seefektif itu buat cuci tangan? Karena itu adalah sebuah thought terminating cliche. Sebuah frasa pemutus pikiran. Iya, dalam dinamika sosiologi kita, nama Tuhan menempati hierarki tertinggi yang tidak boleh dipertanyakan. Ketika kamu membungkus ketidakmampuanmu memaafkan atau rasa malasmu untuk menyelesaikan konflik secara asertif dengan kalimat, biar Tuhan yang membalas, Terus apa yang terjadi? kamu langsung melumpuhkan daya kritis orang-orang yang mendengarnya. Mereka menjadi sungkan untuk membedal lebih lanjut.
Tidak ada yang akan bertanya, sebentar, apakah kamu sebenarnya sedang memfitnah dia? Oh iya, nggak ada yang berani nanya gitu. Atau bertanya apakah sebenarnya kamu yang memulai masalah ini? Tidak ada. Semua terdiam. Kamu sukses membebaskan dirimu dari tanggung jawab nyata untuk menghadapi masalah tersebut. Gila, mind-blowing banget. Dan jujur, ini bagian yang bikin aku agak tertampar sih. 3 hari yang lalu aku beneran baru aja ngomong gitu ke salah satu teman kerjaku. Oh ya, konteksnya seperti apa? Ada konflik kecil lah, terus aku males debat. Terus aku bilang, sok bijak. Udah biarin aja, biar Tuhan yang balas. Ternyata aku masih kecolongan mentah-mentah sama si tamu amatiran itu. Modusnya beneran halus sehalus sutra. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Mengakui bahwa kita sering terjebak justru adalah kemenangan pertama atas si tamu tersebut. Gitu ya? Ngerasa lega sih dengernya. Karena setelah dia berhasil merusak sirkuit sosial kita dengan gosip dan kebencian terselubung, target dia selanjutnya adalah menghancurkan kita dari dalam. Wah, dari dalam. Gimana caranya tuh? Dengan menyedot habis suplai energi kita melalui siklis keluhan dan ego. Ini nyambung ke babak berikutnya di buku modus itu ya. Kalimat keluhan. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh cek. Seberapa sering bibirmu refleks ngomong gini? Duh, capek aku ngeliat gini terus. Atau mau sampai kapan coba masalah ini kelar? Mari kita bedah rasa capek yang ditimbulkan oleh kalimat-kalimat ini. Secara psikologis, ini disebut temporal discounting yang dibalik. Istilahnya agak berat nih, temporal discounting dibalik. Sederhananya begini, ketika seseorang mengeluh mau sampai kapan, yang terjadi di dalam otaknya adalah dia sedang memproyeksikan masalah yang ada saat ini, membayangkannya tidak pernah selesai, lalu menarik beban dari penderitaan 5 atau 10 tahun ke depan dan memanggulnya hari ini secara bersamaan. Iya ampun, pantesan berat banget rasanya. Secara fisik dan mental, tubuh merespon seolah-olah ancaman jangka panjang itu sedang terjadi detik ini juga. Padahal realitas empirisnya, besok pagi masalahnya mungkin sudah selesai, atau mood orangnya sudah membaik. Kamu menghabiskan energi untuk ilusi penderitaan masa depan. Betul banget. Dan ini ada contoh kejadian yang super lucu sekaligus nyebelin dari sumber kita. Bayangin, ada orang nih, malamnya tidur pules 8 jam. Bangun pagi seger, sarapan bubur ayam pakai telur. Kenyang dong, terus mandi air dingin. Fresh banget kan harusnya? Pas duduk di sofa, buka handphone, lihat berita atau lihat story orang yang nggak srek dikit aja, mulutnya langsung auto bunyi. Duh, capek banget aku. Capek dari mana? Baru juga melek. Parah. Kalau buat orang yang ada di sebelahnya, dengerin keluhan kayak gitu tuh, persis kayak dengerin kaset error yang pitanya kusut. Muter lagu sedih yang sama berulang-ulang, bikin drop satu ruangan. Itulah kekuatan dari sugesti verbal. Kata capek yang diucapkan terus-menerus tanpa ada aktivitas fisik yang setimpal, bertindak sebagai jangkar emosional. Jangkar emosional. Jadi dia narik kita ke bawah terus ya? Betul, ia membisikkan instruksi ke otak untuk mematikan inisiatif dan memilih keputusasaan. Tapi ingat, keluhan tidak selalu bernada pasrah. Ada jenis keluhan kedua yang jauh lebih menguras energi. Apa tuh jenis keduanya? Keluhan yang disetir oleh ego atau rasa superioritas. Oh, aku tahu arahnya kemana nih. Kalimat para pahlawan kesiangan, alias martyr syndrome. Kalimatnya tuh kayak gini, kalau bukan karena aku, udah hancur proyek ini. Atau, mestinya kan dia nggak boleh gitu dong. Nah ini gatel banget pengen aku roasting. Apa yang membuat kalimat tersebut sangat problematik menurutmu? Gini loh, orang yang suka ngomong kalau bukan karena aku, itu kan niat aslinya haus validasi. Dia pengen dapat piala penghargaan, pengen ditepuk tangannya, pengen diakui sebagai juru selamat. Memang ada kebutuhan narsistik di baliknya. Tapi realita di lapangannya, jangankan dikasih piala, orang-orang di sekitarnya, apalagi yang punya jiwa kompetitif, pasti langsung memutar bola mata. Di belakang, orang ini bakal diomongin. Mulai deh si paling berjasa unjuk gigi. Alih-alih mendapatkan simpati, malah memicu antipati ya. Benar, bukannya dapat respect, malah bikin ilfeel. Dan soal kalimat kedua tuh, mestinya dia nggak boleh gitu. Ini juga sama capeknya. Kita tuh kayak lagi maksa kucing buat bisa menggonggong. Analogi kucing menggonggong itu sangat mewakili prinsip fisika emosional kita. Fisika emosional menarik nih. Mengapa kalimat mestinya dia tidak begitu menguras habis energimu? Karena kamu sedang mencoba melawan gravitasi dari keberagaman manusia. Melawan gravitasi manusia.
Setiap individu lahir ke dunia ini dengan arsitektur internal yang berbeda-beda. Ada pengaruh genetik orang tua, hormon bawaan, kapasitas IQ, struktur budaya, trauma masa kecil, dan pola asuh. Bahasa gampangnya nih, beda pabrik, beda spare part, beda juga hasil outputnya kan? Tepat. Menuntut orang lain untuk merespons dunia dengan cara yang sama persis dengan caramu adalah sebuah kesombongan kognitif. Kesombongan kognitif. Kena banget tuh istilahnya. Dan alam semesta selalu punya cara untuk menghukum kesombongan semacam itu, yaitu dengan memberikanmu rasa frustrasi yang tidak berkesudahan. Kamu lelah sendiri karena mencoba mengontrol apa yang jelas-jelas berada di luar yurisdiksimu. Bikin cepet keriput dan tua di jalan ya kalau gitu terus. Nah, pas energi kita udah habis terkuras buat ngeluhin hal yang nggak bisa kita ubah, disitulah logika kita ada di titik paling lemah. Otak rasional kita udah lumpuh. Dan momen itulah yang paling krusial. Benar. Momen ini yang dimanfaatkan sama si tamu di kepala kita buat meluncurkan serangan pamungkasnya, mancing emosi, biar kita meledak dan ngancurin semuanya. Tahap konfrontasi, ini adalah klimaks dari strategi sabotase tersebut. Pukulan terakhirnya nih, kalimat provokasi yang dibisikin ke kepala kita tuh bunyinya gini. Mesti dikasih pelajaran nih orang. Atau, masa gitu aja kamu diem? Kamu takut sama dia? Mari kita hadapi kalimat mesti dikasih pelajaran dengan nalar yang jernih. Ayo, mari kita bedah. Di era modern ini, di mana setiap orang dengan mudahnya merasa berhak menjadi hakim dan guru di media sosial maupun di kehidupan nyata, pertanyaannya adalah, memangnya masih ada yang bersedia menjadi murid? Astaga, sumpah, ini bener banget. Kalau satu RT isinya guru semua yang mau ngasih pelajaran, terus yang duduk di bangku lipat dengerin siapa? Bangkunya kosong, nggak ada yang mau dengerin. Ketika bisikan itu datang, sadarilah bahwa si tamu sedang menjebakmu masuk ke dalam ring tinju yang tidak ada hadiahnya. Ring tinju tanpa hadiah ya? Setan atau ego impulsifmu tahu persis, konfrontasi dengan dalih memberi pelajaran hanya akan berujung pada pertahanan ego yang saling berbenturan. Pada akhirnya, kamulah yang akan tertampar mundur oleh penolakan atau balasan agresif dari lawan bicaramu. Sebuah jebakan konyol ya jadinya. Sangat konyol. Makanya, buat kamu yang dengerin, aku kasih tips cuek yang ampuh nih. Kalau tiba-tiba ada suara di kepalamu yang nyinyir, kamu takut ya sama dia? Kok diam aja? Mending kamu jawab santai aja di dalam hati. Yalah, serah lu deh. Respons yang sangat efektif untuk mematikan pancingan ego. Dianggurin aja pokoknya, dijamin egomu yang lagi haus drama itu bakal jengkel banget karena nggak dikasih panggung buat tampil. Tapi tunggu, masih ada satu lagi kalimat bom waktu yang persiapannya luar biasa rapi ya. Bukannya aku sombong ya, tapi... Dalam kamus terjemahan bebas artinya 100% adalah bersiaplah, karena aku akan mulai menyombongkan diri sekarang juga. Jelas, dan pasangannya yang lebih dark nih. Selama ini aku diem aja. Wah, kalau udah denger orang ngomong ini, biasanya abis itu pasti ada piring terbang, atau minimal gebrak meja. Konstruksi kalimat selama ini aku diam aja adalah sebuah mahakarya manipulasi. Mahakarya? Ia mendesain psikologimu seolah-olah kamu adalah sebuah gunung berapi aktif yang menanggung beban bumi. Dan oleh karena itu, kamu harus, mesti, dan wajib untuk meledak. Oh, dibikin seolah-olah ledakannya tuh sebuah kewajiban ya? Betul. Coba perhatikan betapa halusnya mekanisme ini. Kalau si tamu sekedar memberikan instruksi kasar, misalnya, ayo pukul meja itu sekarang, atau ayo maki-maki dia, akal sehat dan rem moralmu pasti akan langsung menolak. Iyalah, kita kan punya rem cakram anti-blong. Masa tiba-tiba disuruh ngamuk tanpa sebab rasanya kayak orang kesurupan nanti. Oleh karena itu, agar rem tersebut tidak berfungsi, amarahnya dibungkus dengan narasi keadilan yang tertunda. Keadilan yang tertunda, wah puitis tapi bahaya ini. Seolah-olah meledak adalah satu-satunya cara untuk membela harga diri yang sudah terlalu lama diinjak-injak. Narasinya menjadi, aku sudah sabar bertahun-tahun, wajar dong kalau sekarang aku meledak? Jadi setan memberikan pembenaran historis ya ke kita? Tepat sekali. Padahal realitasnya, ketika kamu meledak, kamu sendirilah yang sedang membakar jembatan profesionalmu, hubungan sosialmu, dan reputasimu sendiri. Asli. Merinding juga kalau ngebayangin gimana pikiran kita sendiri bisa jadi sutradara sejahat itu buat ngancurin hidup kita. Sangat manipulatif. Tapi jujur, ada satu kekhawatiran yang sangat relatable waktu aku merenungkan semua materi ini. Bayangin gini,
Kalau semua kalimat tadi dihapus, kalimat julid bergedok kebaikan, kalimat keluhan yang dramatis, sampai kalimat nyombong, orang yang biasanya bawel, rame, dan ceplas-ceplos kayak aku ini malah jadi stres. Stres karena merasa dibungkam. Iya. Rasanya kayak dipaksa jadi orang bisu karena takut salah ngomong. Terbiasa pakai kalimat standar Butejo yang pedes-pedes sedap buat ngeramain tongkrongan, masa tiba-tiba sekarang harus kicep, mingkem, senyum-senyum doang? Kan rasanya kayak jadi manekin bernapas. Reaksi dan ketakutan itu sangat wajar terjadi. Beneran wajar ya? Nggak lebay kan aku? Tidak. Perasaan menjadi bisu, kaku, atau kehilangan jati diri saat mencoba berubah itu muncul karena satu alasan yang sangat matematis. Alasan matematis? Gimana tuh? Ruang vokabuleri di otakmu selama ini didominasi oleh daftar kalimat dari buku setan tersebut. Kamu merasa tidak punya pilihan lain. Jadi maksudnya, aku cuma kurang pergaulan kosakata aja nih. Emang ada dunia lain di luar daftar kalimat julid tadi? Tentu saja ada, dan dunianya jauh lebih luas. Ruang kosong yang tercipta saat kamu membuang kalimat beracun itu bukanlah ruang hampa yang harus ditakuti. Itu adalah kanvas baru. Jumlah kalimat merdeka, kalimat yang produktif, yang empatik, yang mencari solusi, alih-alih kambing hitam, jauh lebih kaya daripada daftar sempit di buku modus tadi. Komunikasi standar Butejo itu setelah kamu belajar merangkai kalimat yang tidak dikendalikan oleh ego atau rasa takut. Oke. Masuk akal. Jadi kita bukan dibungkam tapi disuruh upgrade software bahasa kita ya. Terus gimana solusinya biar transisinya mulus? Dari obrolan panjang kita hari ini, aku nyoba narik satu kesimpulan praktis yang gampang diaplikasikan. Apa kesimpulan praktisnya? Istilah yang dipakai di materi ini luar biasa kuat. Iqra, baca. Iya, Iqra. Namun dalam konteks ini, bukan membaca teks dari sebuah buku fisik, melainkan bacalah apa yang tersirat di dalam dirimu sendiri, membaca pergerakan batin. Betul banget. Jadi prakteknya buat kamu yang dengerin, kira-kira gini. Setiap kali ada dorongan kuat banget di dada atau di leher, buat ngomong sesuatu yang reaktif. Entah itu karena ngerasa paling benar, merasa disakiti, atau sekedar jari-jarimu gatel banget pengen ngetik komentar pedas di media sosial. Tahan dulu. Tahan sebentar. Tahan barang 1, 2, atau 3 detik, jeda sebentar, terus coba baca ke dalam dirimu. Apa sih niat sebenarnya di balik dorongan berbicara ini? Kalau pas kamu cek ternyata match alias cocok dengan salah satu modus sabotase yang kita bahas tadi, lupakan. Nggak usah diomongin. Nggak usah diketik. Jeda 3 detik itu adalah kunci keselamatanmu. Dalam rentang waktu singkat itu, kamu sedang memutus sirkuit autopilot. Dan mengambil alih kembali kemudi dari si tamu tadi undang tadi ya? Betul. Tetapi bagaimana jika rasa gatal untuk berbicara atau membalas dendam itu sangat menggebu-gebu dan sulit ditahan? Nah, segera alihkan, jangan dilawan head to head di dalam kepala, nanti malah kepikiran terus. Cari kegiatan fisik, taruh handphonemu jauh-jauh, pergi keluar, pergi off the road pakai motor kek, nyiram tanaman, atau kalau mau yang paling simple dan gampang, Apa itu yang paling simpel? jalan ke dapur, bikin teh lychee tea yang dingin, manis, seger. Duduk manis dan minum pelan-pelan. Sensasi dingin di tenggorokan itu bakal memutus sirkuit panas di kepalamu. Dijamin 100%, kamu pasti terselamatkan dari nambah-nambahin masalah baru yang sama sekali nggak perlu. Sebuah solusi taktis yang sangat pragmatis dan elegan. Bener kan? Mengalihkan energi kinetik dari amarah atau ego ke aktivitas netral akan memberi waktu bagi hormon stres di otakmu untuk mereda. Dengan begitu, kamu berhasil menulis ulang skrip reality show di kepalamu. Tepat banget. Jadi kita yang jadi sutradaranya lagi, bukan si anak setan salah alamat tadi. Nah, kerasa nggak kerasa obrolan kita udah lumayan dalam nih. Iya, sudah cukup banyak area yang kita bedah hari ini. Sebelum kita tutup eksplorasi santai hari ini, Atu punya satu tantangan kecil buat kamu, yang dari tadi setia nemenin kita ngobrol. Tantangan yang menarik pastinya. Sambil kamu ngabisin tegukan terakhir teh atau kopimu, coba deh kamu ingat-ingat lagi. Jujur aja sama diri sendiri, nggak ada yang ngehakimi. Betul, jadikan ini sebagai refleksi pribadi. Apa sih satu kalimat andalan yang paling sering kamu sebut otomatis kalau lagi tertekan? Atau lagi capek? Atau pas lagi seru-serunya kumpul bareng teman? Kalimat yang mungkin saat ini juga sedang diam-diam menyabotase kedamaian pikiran dan hubungan sosialmu sendiri tanpa kamu sadari. Pertanyaan yang sangat menggugah kesadaran.
Coba perhatikan besok pagi waktu kamu mulai beraktivitas. Amati setiap pikiran yang lewat. Siapa tahu, buku kerja si tamu itu ternyata tanpa sengaja sedang tertinggal dalam posisi terbuka tepat di atas mejamu. Have fun out there ya. Tetap sadar, tetap waras. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.